아주 여럿이 스타일 벼리는구만. 여하튼간에 양 사장이 양아치 새끼 때문에 엄물아 좀 아프다. Halo movie addict yang saya cintai dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Puasa masih lancar atau masih suka godin? Lagi nungguin THR ya? Sama sih sama saya. Oke, kali ini saya akan merangkum film yang berasal dari Korea berjudul Night in Paradise yang rilis di Netflix tahun 2020. Film ini mengkisahkan kehidupan seorang gangster yang reputasinya cukup disegani oleh organisasi gangster lainnya. Film ini juga bernuansa gloomy, depresif, pesimistik, serta sinis atau dengan kata lain bergenre noir. Dan berhubung lagi puasa atau udah capek ngomong ini, agar aroma jigong ini juga tetap terkendali tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur cerita. Tapi sebelum digaskeun, di subscribe dulu channelnya ya. Oke gengs, yuk atuh mari. Awal kisah seorang pria yang bernama Park Tae-gu, ia merupakan seorang gangster yang reputasinya cukup disegani oleh gangster lawan. Ia juga merupakan tangan kanan dari ketua gangster yang bernama Yang Do-soo. Dan kali ini Tae-gu sedang bernegosiasi perihal anak buahnya yang telah ditawan oleh gangster saingan, yaitu geng Buksong, di mana geng Yang Do-soo dan geng Buksong ini diceritakan sudah bermusuhan satu sama lain sejak lama. Dan orang ini, sebut saja si Koko, selain mempunyai bengkel dan merupakan seorang penyuplai spare part on the real motor di Cinunuk, ia juga merupakan seorang perwakilan dari geng Buksong yang menawan anak buah Tae-gu. Selain itu, karena saking Tae-gu dihargai oleh ketua geng Buksong, diceritakan mereka pernah mencoba untuk merekrutnya, namun Tae-gu menolak serta lebih memilih untuk setia kepada bosnya. 사장이 태국 네 보낼 줄 알았어? 그래. 내가 태국 네 체면 봐서 내주는 거요. 많았으면 그 새끼들 진작에 세멘 발랐어. 북성의 도회장이 너 콕 집어서 지한테 오라게 했는데 깠다며. 갑니다. Setelah membebaskan anak buahnya, Tae-gu menjemput kakak dan keponakannya di rumah sakit. Di sini kita bisa melihat sisi lain dari seorang Tae-gu yang basically merupakan seorang preman, namun ia juga mempunyai sisi kelembutan karena saat ini keponakannya tersebut sedang berulang tahun. Ia menghadiahinya sebuah iPad, dan perlu saya informasikan bahwa kakak dan keponakannya merupakan satu-satunya keluarga yang Tae-gu miliki. Selain itu, kakaknya tersebut mengidap penyakit mematikan, namun tak itu apa karena tidak diceritakan dengan detail, yang mana penyakitnya tersebut membuat si kakak tidak lama lagi akan menemui ajalnya. 지은이 저녁 사보자. 지훈아, 삼촌 좀 봐봐, 삼촌. 삼촌이 사주는데. Setelah itu Tae-gu menebus obat kakaknya terlebih dahulu di apotek rumah sakit. Saat mengantri, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari kakaknya. Karena pembicaraan mereka tidak jelas, ia segera pulang dan mendapati bahwa ternyata mobil yang ditumpangi oleh kakak beserta keponakannya mengalami kecelakaan serius dan membuat mereka tewas di tempat. Di upacara pemakaman, ketua Yang atau bos dari Tae-gu datang mengunjungi ini orangnya. Ia berbelasungkawa atas kematian kakak beserta keponakan Tae-gu. Lalu ketua Yang mengatakan bahwa kejadian ini sungguh tidak beradab serta mengaitkan penyebab kematian mereka dikarenakan Tae-gu telah menolak perekrutan dirinya oleh ketua geng Buksong, sehingga ia membalaskan dendam dengan cara mencelakai kakak Tae-gu. Dengan berbekal amarah, maka Tae-gu meminta izin kepada ketua Yang untuk pergi menemui ketua geng Buksong sekaligus akan membunuhnya, sambil berkata bahwa hal ini juga merupakan sebuah keinginan terpendam dari ketua Yang untuk membinasakan gangster pesaingnya. 도회장 만나겠습니다. 뭘 어쩌려고? 솔직히 형님도 원하시는 거 아닙니까? 어차피 이렇게 된 거.
Di sebuah spa, Daegu pun menemui ketua geng Buksong yang dipanggil dengan ketua Doh. Ia mengucapkan bela sungkawa serta berjanji akan menemukan pelaku atas kematian kakak serta keponakan Daegu, di mana dari sini kita bisa simpulkan bahwa ketua Doh tidak mengakui dirinya adalah dalang di balik ini semua. Lalu saat ia bertanya apakah yang sebenarnya Daegu inginkan dari pertemuan ini, Daegu menjawab bahwa ia akan mengungkapkan keinginannya nanti setelah bebersih dulu dengan tato naga dragon yang menempel di tubuhnya yang membuat ia terlihat semakin garing dan gagah perkakas. Ia membilas diri dulu yang ternyata ia bermaksud mengambil pisau yang telah ia sembunyikan di baskom. Oleh karena itu maka pembantaian pun terjadi dan ketua Doh pun ditusuknya. Misinya telah berhasil. Daegu kembali menemui bosnya, ketua yang mengucapkan terima kasih karena sekarang dirinya tidak mempunyai pesaing lagi, dan untuk sementara ini Daegu akan diungsikan ke Pulau Jeju sebelum melanjutkan ke Vladivostok, Rusia untuk mengamankan diri. Memanfaatkan situasi karena ketua Doh yang sudah ditusuk, ia segera menyuruh kroco-kroconya untuk menyerang geng Buksong agar bisa membebat habis geng pesaingnya tersebut. 가봐. 제주도 구토한텐 얘기 잘 해놨어? 예, 사장님 걱정하지 마십시오. Sesampainya di Jeju, Daegu dijemput oleh seorang wanita yang bernama Jaeyeon yang mempunyai paman bernama Kuto, yang mana si paman adalah seorang pensiunan gangster dan merupakan kenalan dari ketua yang. Semenjak pensiun ia berprofesi sebagai pedagang senjata ilegal, di mana salah satu pelanggannya adalah gangster lokal. Setelah sampai di rumah paman Kuto, mereka pun makan malam. Namun Jaeyeon yang dari awal pertemuan terlihat malesin, ia berkata bahwa ia sebenarnya enggan terlibat berurusan dengan gangster seperti Daegu hanya demi uang yang tidak seberapa. 다 드신 거죠? 아니 저기 사람들하고 엮이기 싫으니까. 어디로 가냐? 블라디보스톡이요. Sementara itu, ketua yang tadinya ia mengira bahwa ketua Doh sudah mati karena ditusuk oleh Daegu, namun ternyata bisa selamat dan sedang dirawat di rumah sakit. Selain itu, anak buahnya yang sudah melakukan penyerangan, mereka juga mengabarkan bahwa Direktur Mak Sanggil, tangan kanan ketua Doh, dikabarkan ia berhasil kabur menyelamatkan diri saat penyerangan, dan ini orangnya yang menelepon ketua yang lalu mengancam akan membalaskan dendam kemudian membunuhnya. 여보세요. 그 안에 뭐가 들었는지 내가 널 산채로 갈라서 직접 확인해 볼 참이니까. 줘봐. 러시 스타일 벼리는구만. 여튼간에 양 사장이 양아치 새끼 때문에. Dengan rencananya yang ternyata gagal dan di bawah ancaman Direktur Ma, ketua yang pun menjadi ketakutan. Selain itu karena ia dikirimi bagian-bagian tubuh anak buahnya yang telah dimutilasi, maka ia meminta tolong kepada Kapten Park, yang mana ia merupakan seorang pejabat korup dari kepolisian. Karena mereka adalah teman lama, maka Kapten Park menelepon Direktur Ma lalu mengajaknya makan-makan dengan maksud untuk membicarakan permusuhan ini agar bisa diselesaikan dengan baik. 아, 박 이사님, 나입니다. 식사를 한번 합시다. 간만에 좋은 거 좀 먹죠 뭐. Di sisi lain, Daegu yang menginap di rumah paman Kuto tak sengaja ia menyaksikan Jaeyeon sedang berlatih menembak dan ia terlihat lihai menggunakan pistol. Namun setelah selesai, Jaeyeon mengacungkan pistol tersebut ke kepalanya seperti ingin bunuh diri. Daegu yang menyaksikan kejadian tersebut, ia mencoba untuk mencegahnya, namun ternyata untungnya itu adalah sebuah prank karena peluru dari pistol tersebut ternyata sudah habis. 잠깐만 왜 하지 마세요. 왜 그러세요? 하지 말라니까 저. Dan keesokan hari saat Daegu sedang udut di halaman, tiba-tiba ia mendengar suara klakson mobil dan mendapati Jaeyeon tergulai tidak sadarkan diri dengan jarum suntik yang menusuk di lengannya. Tiba-tiba paman Kuto datang dan meminta tolong Daegu untuk menyetir agar membawa Jaeyeon ke UGD. Sesampainya di rumah sakit, paman Kuto pun menanyakan kabar ketua yang karena ia ingin mendapatkan sisa bayaran atas Daegu yang dititipkan kepadanya. Selain itu, paman Kuto juga menjelaskan keadaan Jaeyeon
di mana ternyata Jaeon ini mengidap penyakit serius dan akan mati dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu Paman Kuto akan membawa dan merawatnya di rumah sakit di Amerika karena di sana Jaeon memiliki peluang untuk hidup yang lebih besar. 재현이 미국 가서 수술시킬 거야. 여기선 확률이 10%도 안 된다지만 그래도 거기선 20% 가까이는 된다. Di tempat yang lain, Direktur Ma, Ketua Yang serta Kapten Park sedang berunding atas permasalahan yang terjadi. Kapten Park mencoba untuk menengahi dan berkata kepada Direktur Ma agar berdamai. Namun Direktur Ma tidak merelakan peristiwa yang telah terjadi begitu saja. Lalu setelah perundingan yang cukup alot, akhirnya mereka menemukan jalan tengah, yaitu dengan cara menyerahkan Taegu kepada pihak Buksong untuk dihabisi, dikarenakan ia adalah si pelaku penusukan. Namun di sisi lain, Ketua Yang di mana ia seharusnya melindungi Taegu yang selama ini sudah setia kepadanya, ia malah berkhianat dan menyetujui perjanjian ini. 도의장 몸에 칼침을 박아넣은 박태구. 사죄의 의미로다가 이 박태구를 이렇게 북성에 내주시면 북성에서는 그 박태구를 오케이? 알겠습니다. Sementara itu Jaeon yang berada di rumah sakit keadaannya sudah membaik, lalu diantar pulang oleh Taegu. Karena lapar di tengah jalan, mereka pun singgah dulu di warung nasi Ce Imas lalu memesan makanan khas Pulau Jeju yaitu sop ikan piranha. Dan setelahnya Jaeon mabuk-mabukan sampai ia kolong lalu tidak sadarkan diri. Saat melanjutkan perjalanan pulang, Ketua Yang tiba-tiba meneleponnya untuk menanyakan kabar. Taegu lalu menanyakan keadaan Jinsung, teman segengnya, yang mana beberapa hari ini ia tidak bisa dihubungi. Lalu Ketua Yang menjawab bahwa Jinsung telah kabur duluan karena rencana mereka yang telah gagal. Lalu ia berkata bahwa dirinya akan ikut ke Vladivostok bersama Taegu dan akan menemuinya di Jeju agar bisa pergi bareng. Namun Taegu tidak menyadari bahwa ia sedang dijebak agar Ketua Yang bisa menangkapnya dan menyerahkan Taegu ke pihak Buksong. 나도 이제 너랑 같이 블라디보스토크 가려고. 자세한 건 내일 만나서 얘기하고. 내가 내일 정도에서 내려갈 거니까 거기 정리 싹 하고 기다려. 예, 알겠습니다, 형님. Paman Kuto yang tengah bertransaksi dengan pelanggannya yaitu geng lokal, di mana geng tersebut diketuai oleh pria yang bernama Hyun Bong-sik. Tiba-tiba ia menusuknya dengan alasan agar mereka mendapatkan sumber supplier senjatanya langsung tanpa melalui Paman Kuto. Namun perlu saya informasikan bahwa Paman Kuto mendapatkan senjata ilegal tersebut untuk dijual dari sebuah geng Rusia, di mana geng Rusia tersebut mendapatkan izin impor melalui geng Buksong. Oleh karena itu si Bong-sik ingin membunuhnya agar pihak Buksong memberikan izin transaksi kepadanya bila ia bisa menyingkirkan si paman. 빨리 보내드리라. 바쁘신 분이다. Sementara itu Taegu dan Jaeon yang masih dalam perjalanan pulang, mereka sempat beradu argumen karena Jaeon yang berkata-kata tidak sopan kepadanya. Taegu yang sempat ingin memukul namun si Jaeon malah menantang. Dan perlu diingat si Jaeon ini mengidap penyakit serius yang membuat dirinya tidak peduli lagi dengan keadaan hidupnya. Rek pai rek hirup bodoh amat lah, kurang lebih begitu. Dan setelah sampai terlihat beberapa mobil terparkir di halaman, di mana di mobil tersebut terdapat geng Rusia yang sedang menjaga si Bong-sik untuk bertransaksi dengan Paman Kuto. Mendengar suara tembakan dari dalam rumah, Taegu dan Jaeon segera membunuh geng Rusia tersebut. Sementara itu Paman Kuto yang sudah ditusuk dan sempat membalikkan keadaan, tiba-tiba ia ditembak dari luar dan membuat dirinya tergulai berlumuran darah. 잘 갑시다. Taegu beserta Jaeon segera masuk ke dalam rumah dan mendapati Paman Kuto sudah sekarat. Kemudian Taegu menawan Bong-sik dengan pisau, namun akhirnya ia berhasil kabur. Dengan tewasnya Paman Kuto, Jaeon mengeluarkan pistol dan penuh dendam ia menembaki reng-rengan Bong-sik dengan membuta babi.
Paman Kuto yang merupakan satu-satunya keluarga Jaeyeon yang tersisa, ia tidak percaya bahwa pamannya tersebut sudah meninggal. Lalu ia sempat mengkepret Taegu karena tidak percaya dengan kenyataan pahit yang ia alami. Taegu pun membawa Jaeyeon secara paksa, namun di tengah jalan penyakit Jaeyeon pun mulai kambuh dan akhirnya Taegu pun membawanya ke sebuah penginapan di mana Jaeyeon mengenali dan terlihat akrab dengan pemilik penginapan tersebut. 아니 어떻게 잘 지냈어? 그 형님은 갑자기 집수리는 왜? 얼른 들어가자. 지금 웬 리모델링을 한다고 난리래? 아니요. 노인네 변덕쟁이잖아요. Saat amarah sudah mereda, Taegu yang sedang duduk termenung sendiri olangan, tiba-tiba Jaeyeon datang menghampirinya. Sambil meminum kawa-kawa, Jaeyeon pun mulai curcol. Lalu ia bercerita bahwa dulu saat keluarganya masih hidup, ia sempat benci dengan Paman Kuto dan sering mendoakannya cepat mati. Namun pada suatu saat Jaeyeon mendapati ayah beserta ibunya sudah meninggal dikarenakan mereka menjadi incaran oleh mafia Rusia akibat dari Paman Kuto yang saat itu masih aktif menjadi anggota geng. Karena Jaeyeon tidak mempunyai keluarga lagi, maka Paman Kuto membawanya ke Korea. Dan seiring berjalannya waktu, Jaeyeon pun mulai memaafkan Paman Kuto. Namun sekarang ia sudah tewas. Jaeyeon merasa sangat kehilangan. Sambil berlinang air mata, lalu ia menempelkan tangannya ke dada dan berkata bahwa sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Pales. 진짜 죽어버렸네. 왜 이런 거지? 아프네 여기가. 여기가 아프다. Hari semakin malam, saatnya mereka beristirahat. Setelah curcolnya didengarkan oleh Taegu dan merasa hidupnya tidak akan lama lagi, tanpa rasa canggung, Jaeyeon tiba-tiba mengajak Taegu biar bobok bareng dengan maksud untuk bisa nyakedeng. Namun meskipun Taegu adalah seorang gangster, ternyata ia masih mempunyai iman yang tinggi karena ternyata ia bisa menolak godaan dari Jaeyeon. Lalu ia berkata bahwa ia mempunyai tipe wanita tersendiri serta tidak ingin mengencerot kepada wanita secara sembarangan. 미안하게 됐다. 아니 난 그냥 아무나 자자고 하면 그냥 아무렇게나 내가 자고 그런 사람인 줄 알아? Keesokannya Taegu mendapat telepon dari Ketua Yang dan memberitahunya untuk bertemu di bandara. Namun sebelum ia pergi, Taegu mengajak Jaeyeon makan bersama. Dengan menaiki motor Mio, akhirnya mereka kembali ke warung Ceimas dan memesan menu kesukaan mereka, yaitu sop ikan piranha. Dan setelah menghabiskan waktu bersama, mereka akhirnya pulang. Namun saat Taegu akan berangkat menemui Ketua Yang, Jaeyeon mencoba mencegahnya. Ia merasa curiga karena sebelumnya saat Taegu mencoba menelepon rekan-rekan gengnya, mereka tidak bisa dihubungi. Selain itu karena mereka sudah menghabiskan waktu bersama beberapa hari ini, sehingga mulai terjalin chemistry. Akan tetapi Taegu kekeh untuk pergi dan akhirnya ia pun berangkat. 금방 다녀올게. Sesampainya di bandara, Taegu mencari keberadaan Ketua Yang. Namun perlu diingat bahwa saat ini ia tidak mengetahui bahwa dirinya akan dijebak. Selain itu semenjak ia berada di Pulau Jeju, ia tidak mendapatkan kabar dari rekan-rekannya, sehingga dirinya tidak mendapatkan informasi apapun tentang peristiwa yang telah terjadi. Dan tak lama tiba-tiba Jin Sung menelepon. Ia mengatakan bahwa Ketua Yang telah berkhianat, yang membuat dirinya sekarang menjadi bonyok. Oleh karena itu Taegu segera melarikan diri dan kejar-kejaran mobil pun terjadi. 태구야! Dengan kaburnya Taegu, direktur Ma yang ikut dalam pengejaran ini, ia mengancam Ketua Yang akan membunuhnya jika ia tidak bisa menemukan Taegu. Ketua Yang semakin ketakutan, lalu ia berkata bahwa Taegu mempunyai anak buah yang bernama Jin Sung dan mereka bisa memanfaatkannya dengan cara mengancam Taegu untuk datang menemui mereka, yang apabila jika ia tidak melakukannya, maka Jin Sung akan mereka bunuh. 진성이라고
그 잡아놓은 애들 중에 태국 똘마니가 있어. 그 새끼 이용하면 돼. Tegu berhasil kabur, ia segera kembali ke penginapan untuk menemui Jaeon. Namun sialnya ia tidak berada di tempat dan sedang kembali ke rumah Paman Kuto dengan maksud untuk menguburkan jasadnya. Tegu segera menelepon akan tetapi Jaeon kekeh tetap pergi dan akibat dari perbuatannya maka reng-rengan Direktur Ma yang ternyata sudah berada di rumah Paman Kuto menyanderanya. Dengan tertangkapnya Jaeon maka Direktur Ma langsung menelepon Tegu dan mengancamnya jika ia tidak datang maka Jinsung beserta Jaeon akan ia bunuh. 1시간 줄 테니까 일로 와라. 만에 하나 쌩 까면 진성이가 뭔가는 네 똘마니도 죽고 쟤도 죽어. 내가 갈게. 무슨 약속해라. 그 여자애랑 진성이는 살려주는 거다. 보너스 하나 줄게. 대신 시간 맞춰서 오면 아마 들으면 너도 엄청 좋아할걸? Tidak mempunyai pilihan lain maka Tegu pun datang ke TKP. Namun sebelum masuk rumah ia digulung sampai ia bonyok. Sebelum menyerahkan diri Tegu menagih janji kepada Direktur Ma untuk melepaskan Jinsung dulu yang sudah disandera di tempat lain. Akan tetapi karena kebrengsekan dari Ketua Yang, tanpa sepengetahuan Direktur Ma anak buah Ketua Yang mencekik Jinsung sampai ia tewas. Dan hal ini membuat Direktur Ma marah karena ia tidak bisa menepati janji kepada Tegu. Sedangkan Tegu yang juga murka, ia lalu memaki-maki Ketua Yang, namun itu membuatnya dipukuli hingga ia semakin bajret. Direktur Ma pun memisahkan mereka dan ia tidak percaya dengan kebrengsekan Ketua Yang. Selain itu Direktur Ma yang tadinya ingin membunuh Ketua Yang namun tidak bisa dilakukannya karena Ketua Yang dilindungi oleh atasan dari Kapten Park, di mana atasannya tersebut dibayar oleh Ketua Yang, dan apabila Direktur Ma membunuhnya maka akan memperumit masalah. Direktur Ma lalu menghampiri Tegu yang semakin tidak berdaya, kemudian ia memberitahunya sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan, yaitu perihal kecelakaan yang dialami oleh kakak beserta keponakannya, yang mana ternyata kejadian tersebut didalangi oleh Ketua Yang dengan alasan tidak ingin ditinggalkan oleh Tegu yang akan direkrut oleh pihak Buksong, di mana apabila Tegu beralih ke pihak Buksong maka secara otomatis anak buahnya akan ikut dan meninggalkan Ketua Yang sendiri. Dan dengan kematian dari kakak beserta keponakannya, Ketua Yang berharap Tegu hanya akan membenci dan selamanya akan menolak ajakan dari geng Buksong. Namun Tegu ternyata bereaksi keras dengan ingin membunuh Ketua Do. Sedangkan di sisi lain Ketua Yang tidak menyangka bahwa Tegu akan nekat seperti itu. Lalu ia memanfaatkan situasi dan berharap rencana mereka akan berhasil. Namun seperti yang kita saksikan kenyataan berbeda lain. Dengan fakta ini maka Tegu semakin marah. Direktur Ma yang tidak bisa menepati salah satu janjinya, yaitu melepaskan Jinsung karena ia sudah mati, maka ia melepaskan Tegu sejenak agar bisa melampiaskan amarahnya kepada Ketua Yang. Di tengah pertarungan, Direktur Ma menyuruh anak buahnya menusuk Tegu dan disusul oleh dirinya agar urusan cepat selesai. Namun yang paling mengesalkan dari kejadian ini adalah Ketua yang ikut menusuk Tegu untuk memastikan ia cepat mati. Bahkan ketika Tegu sudah terbunuh, ia juga ingin membunuh Jaeon karena setelah peristiwa ini ia takut Jaeon akan berbuat macam-macam. Namun niatnya tersebut dicegah oleh Direktur Ma karena dirinya telah membuat janji untuk melepaskan Jaeon. Dan setelah itu mereka membakar TKP beserta Tegu di dalamnya. Jaeon pun akhirnya kembali sendiri dan meratapi nasibnya. Keesokannya entah dari siapa Jaeon mendapatkan informasi bahwa reng-rengan Direktur Ma sedang berada di restoran setempat. Jaeon pun pergi menyusulnya dan setelah sampai di sana ia mengunci pintu agar orang tidak bisa kabur. Dengan berbekal dendam ia lalu mengeluarkan pistol kemudian menembaki semua anggota geng, bahkan Direktur Ma dan Bongsik serta Ketua Yang dibunuhnya.
akhirnya dendamnya terbalaskan, lalu ia pergi tanpa beban ke sebuah pantai sambil termenung meratapi nasibnya karena ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi dari kejauhan, lalu ia kembali mengeluarkan pistol dan mengacungkannya ke kepala, dan akhirnya Jayon pun bunuh diri. Maka cerita pun berakhir di sini. Oke, sebelum videonya berakhir sedikit saja dari saya. Filmnya cukup membuat greget saat menonton karena endingnya yang tragis ya. Namun overall dari filmnya ya lumayan seru lah. Oke, segitu saja. Berhubung saya buru-buru ada acara bukber bersama ibu-ibu grup Marawis Ciawi Tali, saya undur diri. Terima kasih sudah menonton. Salam Godin.